Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, semoga hari ini dalam kondisi yang sehat, tetap jaga kesehatan, belajar dari rumah, dan kita selalu berdoa memohon kepada Allah semoga wabah virus corona di negara tercinta kita ini segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Dalil nakli yang pertama adalah surat Thaha ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kemudian kebenaran datangnya hari kiamat. Dalam Al-Hajj dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Selanjutnya ada dua macam hari kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya, terjadinya banjir, ledakan gunung Merapi yang menimbulkan kematian, ataupun tsunami. Selanjutnya mengenai dalil kiamat sugro. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar adalah merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan di akhirat. Gambaran kiamat kubro. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Langit pun menjadi pecah belah dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Dalil kiamat kubro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Kapan terjadinya hari kiamat? Di sini dijelaskan bahwa kiamat adalah rahasia Allah. Bahkan Nabi sendiri tidak mengetahui kapan terjadinya, tapi hanya Allah lah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Informasi Al-Quran tentang kiamat. Yang pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nama-nama hari akhir. Dari kolom yang sebelah kiri ada Yaumul Kiamat, artinya hari kebangkitan. Kemudian ada Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Ada Yaumul Fasl, hari keputusan. Ada Yaumul Fad, artinya hari pengadilan. Ada Yaumul Jami', hari pengumpulan. Ada Yaumul Khuruj, yaitu artinya hari keluar. Kemudian ada As-Sa'ad, Sa'ad artinya waktu. Kemudian ada Yaumuddin, hari akhir. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Talak, hari perpisahan. Yaumul Khulud, hari kekekalan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yang lainnya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kemudian ada Yaumul Azifat, hari mendekat. Kemudian ada Yaumul Wa'id, hari perjanjian. Kemudian ada Yaumul Waqi'ah, atau artinya peristiwa besar. Ya, itu tadi nama-nama lain dari hari kiamat. Sekarang tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, melimpahnya harta benda dan menerima sedekah. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kurangnya sifat amanah. Kemudian banyaknya pejabat yang zalim, banyak merajalela perzinahan, minuman keras, obat terlarang, memperindah masjid tanpa memamurkannya, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan bertetangga,
tua berlagak seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kikir, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal saja, wanita-wanita berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang, pakaian ketat ini ya, misalnya pakaian ketat tapi hakikatnya itu adalah telanjang. Banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Yang sedang tren saat ini adalah berita hoax di mana-mana dan sengaja disebarkan. Tanda-tanda kiamat besar. Dobatul ardi, yang binatang ajaib yang dapat bicara dengan manusia. Kemudian munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, turunnya Isa al-Masih alaihissalam, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia, rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Kemudian ada Dukhan yang kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang yang beriman sejati, sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Kemudian bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Selanjutnya fungsi iman pada hari akhir. Apa sih fungsinya? Yang pertama, membuat seseorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang lebih jauh abadi daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua adalah menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan di dunia. Kemudian membuat manusia untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian mendorong seseorang untuk memperbanyak amal-amal yang soleh. Nilai positif dari iman pada hari akhir, manusia akan cenderung berbuat sesuatu dengan penuh kehati-hatian, membuat manusia akan disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pandangan hidup yang optimis atau penuh pengharapan bahwa Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan janjinya. Ya, sekian materi pada hari ini. Terima kasih pada anak-anakku semua dimanapun kalian berada yang telah melihat pembelajaran ini. Jangan lupa ya di subscribe supaya channel ini lebih bisa berkembang lebih baik, dan di like ya, di share kepada teman-teman. Kemudian tekan tombol lonceng untuk pemberitahuan secara otomatis jika ada materi-materi yang baru yang telah kami buat. Begitu aja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.